sebagai satu-satunya planet yang dapat ditinggali makhluk hidup. Tidak lepas dari hubungan antara alam dan makhluk hidup. Interaksi antara makhluk yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Mari kita pelajari sedikit hal tentang alam dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Endang Lutfia di pembelajaran IPA. Hari ini kita memasuki materi bab 2 tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita adalah yaitu menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponen yang benar, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dengan cermat, menjelaskan pengertian interaksi, pola-pola interaksi, konsep dan ketergantungan makhluk hidup dengan benar, serta menyebutkan perbedaan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dengan benar. Konsep yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar individu, di luar organisme, di luar diri kita itu adalah lingkungan. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ya berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup. Komponen biotik ini terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad. Kemudian yang kedua yaitu komponen abiotik berasal dari dua suku kata yaitu A yang berarti tidak dan bio yang berarti makhluk hidup. Berarti komponen abiotik ini adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tidak hidup. Misalnya air, tanah, udara, dan cahaya. Kelembaban suhu juga termasuk komponen abiotik. Semua tidak ada pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu interaksi. Interaksi dapat terjadi antara biotik dengan abiotik atau antara biotik dengan biotik lain. Misalkan, interaksi antara biotik dengan abiotik. Rusa minum air sungai. Ini ada interaksi ya. Atau kita juga butuh udara. Ini juga interaksi antara biotik dengan abiotik. Sedangkan interaksi antara biotik dengan biotik yang lain, misalkan rusa makan rumput atau elang makan katak, ya itu termasuk interaksi antara biotik dengan biotik yang lain. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan memperoleh makanan, komponen biotik ini dibedakan menjadi organisme autotrof, heterotrof, detritivor, dan dekomposer. Dulu di SD mungkin kalian sudah sering mendengar istilah produsen dan konsumen ya. Sekarang saya tambah lagi pengertian yang pertama yaitu organisme autotrof. Organisme autotrof ini adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, mengolah zat makanan atau mengolah komponen abiotik, komponen anorganik diolah menjadi komponen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup atau menghasilkan makanannya itu tadi. Nah, produsen ini adalah organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut organisme autotrof. Kalau di gambar ini ada dua gambar, yaitu tanaman padi dan tali putri. Dua-dua gambar ini adalah tanaman, tumbuhan, namun yang termasuk produsen yaitu tanaman padi, karena tanaman padi menghasilkan makanannya sendiri. Dan sedangkan tali putri dia mendapatkan makanan dari organisme lain. Dia menyerap, dia parasit, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, tidak bisa hidup tanpa hidup atau menjadi parasit di tumbuhan lain gitu ya. Jadi tanaman padi ini termasuk autotrof, sedangkan tanaman tali putri bukan produsen. Yang kedua yaitu organisme heterotrof atau konsumen. Konsumen ini merupakan organisme yang menggunakan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme lain sebagai sumber energi dan makanannya.
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari organisme heterotrof ini, dia bergantung pada organisme lain. Organisme yang termasuk dalam konsumen ini disebut heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan jadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Kelompok herbivora ini merupakan hewan pemakan tumbuhan. Herbivora memiliki gigi geraham dengan permukaan lebar dan bergerigi. Susunan dan struktur gigi geraham pada hewan herbivora ini berfungsi untuk menggiling rumput dan daun-daun yang keras sehingga dapat dicerna dengan mudah oleh lambung. Selain itu, hewan herbivora ini juga memiliki ciri-ciri sebagai hewan memamah biak untuk mempermudah proses pencernaan. Hewan yang termasuk herbivora ini seperti sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua yaitu kelompok karnivora. Kelompok karnivora ini hewan pemakan daging. Karnivora ini biasanya memiliki kaki 4, gigi geraham khusus yang digunakan untuk mengunyah daging, serta gigi serinya kecil dan tajam untuk menggigit dan memotong makanan, dan punya gigi taring yang panjang dan lebar untuk mengoyak dan mencabik mangsanya karena dia pemakan daging. Hewan yang termasuk karnivora ini contohnya harimau, anjing, maupun buaya. Jadi misalkan kalian menemui anjing yang mau makan nasi, ini kenapa? Karena dia mengalami adaptasi atau behavior, sifatnya ini beradaptasi dengan makanan yang diberikan oleh majikannya. Namun jika dia dilepaskan di alam, dia akan secara alami memakan daging saja, gitu ya. Begitu juga dengan hewan-hewan karnivora lain yang bisa makan segala. Kemudian yang ketiga yaitu omnivora, kelompok hewan yang merupakan hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun daging. Hewan omnivora antara lain tikus, ayam, maupun beruang madu. Selanjutnya yaitu yang ketiga dan keempat yaitu detritivore dan decomposer atau pengurai. Detritivore ini merupakan organisme pemakan sisa-sisa organisme yang telah hancur atau lapuk. Organisme detritivore ini antara lain misalkan cacing tanah, luwing, rayap, dan teripang ya. Jadi dia ini membantu penghancuran secara mekanik tanpa organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimiawi. Jadi detritivore ini tidak kalah penting ya prosesnya dalam daur ulang sampah organik ya. Yang keempat yaitu decomposer atau pengurai. Ini merupakan organisme yang menguraikan senyawa organik atau bahan makanan yang ada pada sisa organisme menjadi senyawa anorganik yang lebih kecil, biasanya dari golongan jamur dan bakteri seperti itu. Kita lanjut ke komponen abiotik, adalah komponen benda-benda tak hidup ya, seperti udara, air, mineral, tanah, kelembaban, suhu, dan cahaya matahari. Jadi komponen abiotik ini adalah komponen tidak hidup yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dari komponen biotik, gitu ya. Misalkan kalian ada udara, air, mineral kan mempengaruhi ya. Ada pulpen. Pulpen ini jika tidak ada pulpen makhluk hidup bisa hidup nggak? Masih bisa. Berarti pulpen ini bukan termasuk komponen abiotik ya. Yang termasuk komponen abiotik yaitu yang ada di slide ini ya. Ada udara, air, mineral, tanah, kelembaban, suhu, cahaya matahari, dan gas ya. Selanjutnya dibedakan menjadi 4, yaitu simbiosis, kompetisi, predasi, dan netralisme. Simbiosis sendiri ini dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme ini adalah antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu kerbau dengan burung jalak. Kerbaunya mendapat untung karena apa? Kutunya dimakan oleh bulak, burung jalaknya juga mendapatkan makanan dari kerbau ya, jadi dua-duanya untung. Contoh lain misalkan tumbuhan atau tumbuhan apapun ya dengan kupu-kupu. Jadi tumbuhannya mengalami penyerbukan dibantu oleh kupu-kupu dan kupu-kupunya mendapatkan makanan dari tumbuhan tersebut.
Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antar organisme yang mana satu mendapatkan keuntungan dan organisme lain tidak dirugikan. Contohnya seperti pada gambar yaitu ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan dari sisa-sisa makanan yang masih menempel di tubuh ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dengan keberadaan ikan remora. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Parasit ya, berarti ini merugikan. Jadi interaksi antara dua organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya antara nyamuk dengan manusia, nyamuk darah dari manusia, sedangkan manusianya dirugikan karena merasa sakit, darahnya juga berkurang ya. Juga ada selain simbiosis ada kompetisi, ada predasi dan netralis. Kompetisi ini adalah antara organisme dapat merugikan kedua belah pihak. Jadi keduanya berkompetisi ya, berlomba untuk mendapatkan satu hal sama, misalkan makanan ataupun pasangan yang sama sehingga mereka berkompetisi untuk mendapatkan, dan keduanya tentu dirugikan ya. Kemudian ada predasi, ini adalah interaksi antar dua organisme di mana yang satu berperan pemangsa, yang satu sebagai mangsanya. Contohnya rusa dengan cita, ini adalah predasi. Yang satu dimangsa, yang satu memangsa. Dan yang ketiga yaitu netralisme, artinya hubungan antara dua organisme ini tidak saling memengaruhi walaupun berada pada habitat yang sama. Contohnya, habitat ini ada kambing dan ayam. Keduanya saling berdampingan hidupnya namun tidak memengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, interaksi berupa makan. Interaksi berupa makan dan dimakan ini membentuk ada 3 jenis ya, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan ini adalah proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus sederhana dan tidak bercabang. Nih, pada gambar ini ada salah satu contoh. Di sini ada produsennya rumput untuk membuat makanan dan dimakan oleh belalang. Rumput tadi, artinya belalang ini konsumen primer. Belalangnya dimakan oleh katak, berarti konsumen kedua ya. Katak dimakan ular di konser, dan ular dimakan oleh konsumen final, dan apabila elang ini mati akan diuraikan oleh dekomposer. Inilah contoh rantai makanan. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan ini adalah gabungan beberapa rantai makanan yang saling membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Seperti pada ya, ada beberapa rantai makanan. Yang pertama yaitu tumbuhan dimakan kelinci dan kelinci dimakan, ada tumbuhan seperti berubah maupun elang. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan elang, bisa dimakan ular, bisa juga dimakan rubah. Kemudian tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba bisa dimakan burung pemakan serangga maupun ular, dan nanti ularnya dimakan elang. Nah, jangan ini saling mempengaruhi ya. Misalkan di sini tikusnya oleh petani biar tidak merusak padinya, maka tikus ini nanti bisa punah. Yang terjadi adalah karena tikusnya ini dimakan oleh ular atau di sini dimakan elang, tikusnya habis, elangnya tidak mendapat makanan, akhirnya elang dan ular pun ikut punah karena tidak mendapat makanan ya. Atau contoh lain, misalkan di sini tikusnya dirasa tidak ada lagi yang memakan tumbuhan, maka apa? Belalang ini memiliki kesempatan untuk bereproduksi lebih besar karena tanaman yang dimakan belalang menjadi lebih banyak, akhirnya belalangnya tambah banyak. Nah, jika salah satu komponen dari jaring-jaring makanan ini tidak ada atau hilang karena punah ya, karena ulah manusia misalkan, ini juga akan mempengaruhi komponen atau rantai pada siklus ini yang lain, jadi mempengaruhi makhluk hidup yang lain ya. Interaksi berupa makan dan dimakan yang ketiga yaitu piramida makan, merupakan gambaran hubungan antara organisme yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat tropik. Misalkan tropik 1 terdiri dari ini jumlahnya paling banyak dan juga menghasilkan energi paling banyak. Karena ya, tropik pertama ini adalah sumber energi ya.
Kemudian terutama ini makruk kedua yaitu konsumen 1. Ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian tropik ketiga ya, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 atau tropik 3 ini semakin dia naik tropik, energi yang didapatkan atau energi yang ada semakin berkurang ya, karena energinya dibebaskan beberapa energi. Kemudian di tropik keempat yaitu konsumen tingkat 3, ini energinya lebih sedikit lagi. Jadi berkurang energinya setiap naik tropik. Nah, demikian yang bisa Bu Endang jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada salah kata, mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di Google Classroom ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Solid IPA apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Solid IPA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.